Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Inilah tempat Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Teras Gorontalo, Putri Chandrawati, Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dan Ferdy Sambo adalah tersangka kasus Brigadir J. Ferdy Sambo suami Putri Chandrawati dikenal sebagai polisi sultan dengan kekayaan yang melimpah. Deretan mobil mewahnya diduga jadi tempat bermadu kasih Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Belakangan Om Kuat yang merupakan sopir Putri Chandrawati diisukan jadi selingkuhan istri Ferdy Sambo. Bahkan Kuat Ma'ruf alias Om Kuat dikabarkan menjadi sosok Kadif Propam, sesungguhnya di hati Putri Chandrawati. Putri Chandrawati dikabarkan memiliki koleksi tas mewah seperti yang dipakai saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo juga terlihat memiliki sederet mobil mewah dari merek ternama dan jika dihitung semuanya bernilai hampir 1 triliun rupiah. Imbas kasus kematian Brigadir J, sosok Ferdy Sambo kian disorot. Tak cuma perjalanan kariernya, kehidupan pribadi Ferdy Sambo termasuk harta kekayaannya juga terus disorot. Yang terbaru, Ferdy Sambo dituding memiliki setumpuk uang dolar yang ditaruh dalam koper-koper dan juga brankas. Uang-uang tersebut tersimpan rapi di kediaman Ferdy Sambo, di Jalan Bangka Siano 7, Jakarta Selatan. Hal tersebut tersebar usai sebuah video di akun @mis_warawiri viral di Twitter. Akun tersebut menyebut uang tersebut ditaksir berkisar 900 miliar rupiah. Uang 900 miliar yang disimpan Ferdy Sambo di rumahnya. Mana ya Ade Armando Ces ini? Dah mati ya? Ayo dong berkicau. Kadif Humas kemana? Kok bilangnya uang yang ditemukan di rumahnya FS adalah berita HOAX, kata akun tersebut. Tak cuma uang bernilai fantastis, kekayaan Ferdy Sambo yang lainnya juga mulai terungkap. Salah satunya soal kepemilikan sederet mobil mewah yang terparkir di garasi rumah Ferdy Sambo dikutip dari Pikiran Rakyat. 1. Lexus NX. Ferdy Sambo rupanya memang penyuka mobil pabrikan Jepang, selain Lexus RX dan Lexus LM. Ferdy Sambo juga disebut-sebut memiliki mobil Lexus NX. Harga mobil Lexus NX ini pun dibanderol dengan harga tidak main-main, mencapai 1,35 miliar rupiah. 2. Lexus RX. Ferdy Sambo juga mempunyai mobil mewah Lexus RX. SUV super mewah ini kerap digunakan oleh taipan-taipan kelas atas. Mobil super mewah dari Jepang ini pun dibanderol dengan harga yang cukup mahal sekitar 1,5 miliar rupiah. 3. Lexus LM. Ferdy Sambo kedapatan mempunyai MPV super mewah dari Jepang, Lexus LM, yang tertangkap kamera sedang ditumpangi oleh sang istri, Putri Chandrawati. Dilansir dari kanal YouTube, auto populer mobil Lexus LM bukan mobil yang murah. Mobil ini dibanderol dengan harga 2,9 rupiah hingga 3,5 miliar rupiah. 4. Toyota Land Cruiser. Selain Lexus, Ferdy Sambo juga memiliki mobil pabrikan Jepang lainnya. Suami Putri Chandrawati kedapatan memiliki Toyota Land Cruiser. Mobil ini dibanderol dengan harga 2,2 rupiah sampai 2,3 miliar rupiah. Punya mobil dan properti yang banyak, kekayaan Sambo ditaksir mencapai 0,5 triliun. Isu kedekatan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati semakin liar di media internet. Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati diduga mempunyai hubungan spesial yang dilontarkan oleh mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara. Dalam rekonstruksi ulang yang dilaksanakan oleh Polri di Magelang terlihat Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati berada di kamar dan disaksikan oleh Bribka Riki Rizal. Bribka Riki yang merupakan salah satu tersangka yang menewaskan Brigadir J berada di TKP Duren 3, Jakarta Selatan. Dilansir Teras Gorontalo dari Fox Timor, Bribka Riki mengaku seharusnya dia bersama Kuat Ma'ruf tidak ada di TKP. Rencana awal, Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf kembali ke Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan pada keterangan Bribka Riki yang disampaikan pengacaranya Erman Umar sebagaimana dikutip Fox Timor dari berbagai sumber. Rencana penembakan. Bribka Riki mengaku dipanggil Sambo ke lantai 3 rumah Saguling. Dia ditanyai soal peristiwa yang terjadi di Magelang. Bribka Riki mengaku dipanggil Sambo ke lantai 3 rumah Saguling. Dia ditanyai soal peristiwa yang terjadi di Magelang. Bapak FS bertanya, berani tidak tembak Yosua? Kemudian saya jawab, saya tidak berani, Pak. Karena saya tidak kuat mentalnya, katanya. Setelah itu, Bribka Riki diminta memanggil Baradae.
Bribka Riki pun turun ke lantai 1 menggunakan lift dan menyampaikan ke Baradae. Bribka Riki pun turun ke lantai 1 menggunakan lift dan menyampaikan ke Baradae untuk menghadap Ferdi Sambo. Bribka Riki lalu duduk di halaman depan rumah Saguling. Tak lama kemudian, dia melihat Putri sudah terlihat di garasi depan rumah Saguling. Bribka Riki menghampiri Putri. Lalu Putri mengajak orang-orang yang ada di rumah pribadi Saguling menuju rumah dinas Polri Duren untuk melakukan isolasi. Bribka Riki dan yang lain menghampiri ke garasi dan Ibu PC menyampaikan, "Ayo isolasi, Dik," katanya. Dia mengatakan keluarga Sambo terbiasa melakukan isolasi setelah melakukan perjalanan luar kota. Riki, Yosua, Ibu PC, Kuat, Re menggunakan mobil bersama ke rumah Duren 3, ujarnya. Setelah itu Bribka Riki dan Kuat pun batal kembali ke Magelang. Peristiwa Duren 3. Setiba di rumah dinas, Bribka Riki lalu memutar mobil dan memarkirkan mobil di tepi jalan. Tak berselang lama, Ferdi Sambo tiba di rumah dinas. Bribka Riki lalu memundurkan sedikit mobil dan masuk ke area carport rumah dinas. Lalu Kuat Maruf datang dan meminta Bribka Riki menghampiri Brigadir J yang berada di taman samping. Mereka bertiga lalu menemui Ferdi Sambo di ruang tengah rumah dinas. Di sana ada Ferdi Sambo dan Baradae. Brigadir J berada di depan Ferdi Sambo dan Baradae. Kemudian Bribka Riki hanya ingat mendengar Bapak FS mengucapkan, "Jongkok." Tetapi Yosua tidak mau dan mundur sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, ada apa ini?" Tuturnya. Bribka Riki mengatakan Baradae lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata miliknya. Brigadir J pun jatuh telungkup dekat tangga, tepatnya di depan kamar mandi. Itulah pengakuan Bribka Riki yang disampaikan oleh pengacaranya Herman Umar. Om Kuat tegang, paha dan payudara Putri Chandrawati diraba. Akhirnya terungkap rencana Ferdi Sambo, Om Kuat alias Kuat Maruf dan Putri Chandrawati membunuh Brigadir J. Dalam SP3 Putri Chandrawati mengungkapkan tuduhan ke arah Brigadir J yang berani meraba paha, payudara hingga kemaluan istri Ferdi Sambo, Om Kuat akhirnya jujur. Kuat Maruf yang saat itu sempat dipergoki Bribka RR, Om Kuat tampak tegang saat momen Brigadir J buru-buru keluar dari kamar Putri Chandrawati. Susi yang juga Art Ferdi Sambo bersaksi terkait kejadian di Magelang. Om Kuat diungkapkan telah jujur, lewat kesaksiannya diketahui Kuat Maruf adalah sopir pribadi Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Saat peristiwa di Magelang dan Duren 3, disebut bahwa Kuat Maruf berada di TKP. Kini akhirnya Om Kuat atau Kuat Maruf berkata jujur soal skenario Ferdi Sambo sang atasan. Peristiwa berdarah di Duren 3 mulai sedikit terang. Polisi akhirnya menyampaikan hasil uji kebohongan, lie detector, terhadap 5 tersangka. Dari 5 orang tersangka yang menjalani pemeriksaan, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur, namun 2 lainnya masih tidak diungkap oleh polisi. 3 orang yang disebut berkata jujur adalah tersangka Richard Eliezer atau Baradae, Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ketiganya menjalani pemeriksaan lie detector pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Dikutip dari Fox Timor, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi menyebutkan hasil pemeriksaan ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Re, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata kepada wartawan. Sehari setelahnya, yakni pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022, giliran tersangka Putri Chandrawati dan saksi bernama Susi yang menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Namun, hasil pemeriksaannya tidak dibuka untuk publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Ferdi Sambo terguncang hingga menangis. Kini akhirnya Om Kuat atau Kuat Maruf berkata jujur soal skenario Ferdi Sambo sang atasan. Peristiwa berdarah di Duren 3 mulai sedikit terang. Polisi akhirnya menyampaikan hasil uji kebohongan, lie detector, terhadap 5 tersangka. Dari 5 orang tersangka yang menjalani pemeriksaan, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur, namun 2 lainnya masih tidak diungkap oleh polisi. 3 orang yang disebut berkata jujur adalah tersangka Richard Eliezer atau Baradae, Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ketiganya menjalani pemeriksaan lie detector pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Dikutip dari Fox Timor,
Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Brigjen Andirian Jayadi menyebutkan hasil pemeriksaan ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Re, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata kepada wartawan. Sehari setelahnya, yakni pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022, giliran tersangka Putri Chandrawati dan saksi bernama Susi yang menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Namun, hasil pemeriksaannya tidak dibuka untuk publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Ferdy Sambo terguncang hingga menangis. Dikutip dari Unclewira, Ferdy Sambo sempat guncang bahkan sampai menangis saat Ferdy Sambo menangis setelah mendengar pengakuan istrinya dan juga harus memerintahkan eksekusi mati Brigadir J. Di rumah saguling itu, Ferdy Sambo penuh kemarahan. Ferdy Sambo kemudian mengeluarkan perintah pada Bribka RR. Ferdy Sambo dalam keadaan penuh emosi memerintahkan Bribka RR menembak mati Brigadir J. Hal itu disampaikan Bribka RR melalui pengacaranya, Erman Umar. Apa yang terjadi pada Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati itu dikisahkan pengacara Bribka Riki Rizal RR, Erman Umar. Melalui Erman Umar, Bribka RR mengatakan pertemuan di Saguling, Jakarta Selatan sangat cepat. Dari pertemuan itu ada keputusan untuk membunuh Brigadir J. Sebelum ada perintah tembak mati Brigadir J, Ferdy Sambo awalnya menanyakan soal peristiwa di Magelang pada Bribka RR. Kan di Saguling itu, Bribka RR dipanggil. Dipanggil Ferdy Sambo, dia tanya. Ada kejadian apa? Ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Kata Erman mengulang percakapan Ferdy Sambo dan Bribka RR di Saguling pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Kemudian Bribka RR menjawab, tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang antara Brigadir J dan istri sang jenderal. Bribka RR kemudian melihat perangai Ferdy Sambo yang sangat marah, bahkan hingga menangis. Kepada Ferdy Sambo, Bribka RR menjawab apa yang dia lihat, yakni ketidaktahuan soal peristiwa yang dilaporkan Kuat Maruf maupun Putri Chandrawati. Enggak tahu, kata Erman Umar menirukan jawaban dari Bribka RR pada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo marah, Sambal mengatakan jika istrinya dilecehkan. Ini ibu dilecehkan? Pelecehan terhadap ibu, ucap Erman mengulang perkataan Ferdy Sambo saat bertanya Sambal marah pada Bribka RR. Dan itu sambil Ferdy Sambo nangis dan emosi, kata Erman Umar. Saya enggak tahu Pak, kata Erman mengulang perkataan Bribka RR. Pertanyaan berani tidak tembak Brigadir Yosua dilontarkan Ferdy Sambo di rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel. Hal itu diungkapkan pengacara Erman Umar atas kesaksian kliennya, Bribka RR. Peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Bapak FS bertanya, berani tidak tembak Yosua? Kemudian saya jawab, saya tidak berani, Pak. Karena saya tidak kuat mentalnya, kata Erman menirukan pengakuan Bribka Riki, dikutip dari YouTube Unclewira yang tayang pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Lanjut Erman, sebelum ditanya soal kesanggupan menembak Brigadir J, Bribka RR ditanya soal insiden yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Bribka RR atau Riki Rizal mengaku tidak tahu soal peristiwa tersebut. FS menyampaikan kalau Ibu PC dilecehkan oleh Yosua. FS sambil menangis dan emosi, ucap dia. Setelah itu Bribka Riki diminta memanggil Barada Richard Eliezer, Re atau E. Bribka RR pun turun ke lantai 1 menggunakan lift dan menyampaikan ke Barada E untuk menghadap Irjen Sambo. Ia menjelaskan, kelima tersangka lalu berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Bribka RR mengatakan dia diminta Kuat Maruf menghampiri Brigadir Yosua, yang sedang berada di taman samping. Mereka bertiga lalu menemui Ferdy Sambo di ruang tengah rumah dinas. Sudah ada Ferdy Sambo dan Barada E di ruang tengah tersebut. Kemudian Bribka Riki hanya ingat mendengar Bapak FS mengucapkan, jongkok. Tetapi Yosua tidak mau dan mundur sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, ada apa ini? Tuturnya. Bribka Riki mengatakan Barada E lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata miliknya. Brigadir J pun jatuh telungkup dekat tangga. Tepatnya di depan kamar mandi. Bribka Riki sempat berjalan ke arah dapur karena mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT. Namun saat itu dia tak menemukan siapapun di ruang tengah sehingga kembali ke ruang tengah. Erman mengatakan,
Bribka RR melihat kondisi Ferdi Sambo terguncang hingga menangis. Namun tentang penglihatannya pada Ferdi Sambo saat itu, Bribka RR tidak mengetahui alasannya. Saya melihat Bapak Ferdi Sambo memang guncang. Saya melihat Bapak menangis, kata Bribka RR. Enggak biasa, Ferdi Sambo, begitu kan? Tapi saya enggak tahu kejadian di sana, padahal saya ada di sana, kata Erman menirukan ucapan Bribka RR. Bribka RR bongkar adegan Putri Chandrawati di kamar. Kepada Ricky, Kuat Maruf menceritakan dirinya melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari ketika dia ditegur. Kuat Maruf lantas memerintahkan Susi untuk memeriksa kondisi Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan Ricky, Om Kuat dan Susi mendapati Putri Chandrawati sudah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi lantai 2. Bribka RR akhirnya melihat Yosua kembali hendak ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 untuk menjelaskan permasalahannya. Namun dia dilarang Kuat. Lalu Yosua datang kembali hendak naik dan mau menjelaskan ke Kuat tetapi Yosua menangis dan dihalangi Kuat menggunakan pisau, ujar Erman. Setelah itu, Bribka Ricky juga melihat kondisi Putri atas permintaan Kuat. Saat itu Bribka RR melihat Putri Chandrawati sudah berbaring di tempat tidur di dalam kamar lantai 2. Ricky pun bertanya ke Putri Chandrawati mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Putri Chandrawati tidak menjawab pertanyaan tersebut dan menanyakan posisi Yosua di mana. Sebelum memanggil Yosua, Ricky berinisiatif untuk mengamankan senjata bersama Baradae yang berada di kamar ADC lantai 1. Senjata berupa senjata panjang dan senjata pendek itu langsung diamankan ke kamar anak Sambo di lantai 2. Bribka Ricky takut apabila tidak diamankan akan digunakan Yosua karena sempat dihalangi Kuat menggunakan pisau, ujar Erman menuturkan pengakuan Ricky. Barulah kemudian Ricky turun dan mencari Yosua yang kemudian ditemukan sedang berada di depan rumah. Ricky juga sempat bertanya ke Yosua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yosua mengaku tidak tahu alasan Kuat tiba-tiba marah kepadanya. Setelah itu, Ricky membujuk Yosua untuk bertemu dengan Putri Chandrawati karena diminta langsung. Selang beberapa lama, Brigadir J akhirnya mau untuk bertemu Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Sampai di kamar 2, Yosua duduk di bawah lantai dan Putri tiduran di kasur. Bribka Ricky menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yosua dan Putri Chandrawati tidak terdengar oleh Bribka Ricky, imbu Erman. Pertemuan Yosua dan Putri Chandrawati itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Yosua keluar dari kamar, Ricky sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Yosua lagi-lagi tak memberikan penjelasan. Seusai kejadian itu, Yosua kemudian tidur satu kamar bersama Baradae. Sedangkan Ricky dan Kuat tidur di ruang tengah memakai kasur lipat. Paha, kemaluan dan payudara Putri Chandrawati diraba. Kini beredar isi SP3 laporan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam SP3 laporan Putri Chandrawati juga mengungkapkan detail adegan kamar istri Ferdi Sambo itu dengan Brigadir J. Putri Chandrawati mengaku payudara, paha hingga kemaluannya diraba Brigadir J. Bahkan, Putri Chandrawati dalam SP3 tersebut mengaku bahwa dirinya diancam Brigadir J. Brigadir J disebut meraba bagian intim Putri Chandrawati istri Ferdi Sambo. SP3 laporan istri Ferdi Sambo. SP3 laporan istri Ferdi Sambo itu dibongkar oleh Johnson Panjaitan. Johnson Panjaitan kembali membongkar SP3 laporan istri Ferdi Sambo, hingga terjadi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam kejadian di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat diantaranya Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Baradae dan Susi. Komnas HAM secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3. Laporan tersebut dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti. Temuan Komnas HAM soal pelecehan seksual itu lalu mendapat tanggapan dari pihak Brigadir J. Sebagai pengacara dari keluarga Yosua, Johnson Panjaitan menyebut, saat pihaknya melapor ke Kabarskrim Polri. Ibu Putri sudah membuat laporan atas dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3 dan percobaan pembunuhan. Dan dengan tegas Polri menyatakan tidak ada tindak pidananya, kata Panjaitan dalam acara di ILC. Anehnya, soal peristiwa di Magelang.
Tidak ada laporan, tiba-tiba diungkapkan Komnas HAM. Gak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Jika dilihat dengan sungguh-sungguh, maka berkasnya hancur, tegas Panjaitan. Panjaitan membeberkan, pihaknya berposisi sebagai pro justitia, tambah Panjaitan. Menurutnya, jika memang sungguh-sungguh ya pro justitia, walau mengelak bahwa itu peristiwa tanggal 7, tetapi harus melihat laporan Bu Putri, kata pengacara keluarga Brigadir J itu. Panjaitan mengaku, sudah memiliki SP3 laporan Putri Chandrawati. Berikut isi SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan J. Panjaitan, yang dikutip melalui YouTube TVO News tanggal 6 September tahun 2022. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar. Dalam posisi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba pelaku, Brigadir J, masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget, dan langsung berteriak tolong, tolong, tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan, kembali berteriak dengan kalimat tolong tolong, tolong. Peristiwa Magelang. Hubungan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J saat di Magelang semakin mencuat setelah Komnas HAM mengungkapkan dalam salah satu rekomendasi yang mengatakan bahwa ada dugaan terjadi pelecehan seksual di Magelang. Erman memaparkan bahwa kliennya Bribka RR, Ricky Rizal, menjelaskan peristiwa saat di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Dalam pengakuannya Bribka RR menjelaskan saat Putri Chandrawati dan Brigadir J dalam kamar di Magelang. Kedatangan Brigadir J ke dalam kamar Putri Chandrawati karena sore itu dia ditanyai oleh istri Ferdi Sambo. Sebelumnya Bribka RR keluar dengan Baradae untuk mengantarkan makanan ke sekolah anak Ferdi Sambo di Magelang, jelas Erman. Saat mengantar itu, Putri Chandrawati menghubungi dan meminta Bribka RR untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Bribka RR segera menuju lantai atas untuk menemui Putri Chandrawati, namun sempat bertemu dengan Kuat Maruf yang dalam kondisi marah. Kemudian Bribka RR bertemu dengan Putri Chandrawati, di mana Ibu Pisi menanyakan di mana Brigadir J. Bribka RR kemudian menemui Brigadir J dan menanyakan kenapa Kuat marah, namun Brigadir J menjawab bahwa dia juga tidak mengerti kenapa Kuat marah kepadanya dengan nada emosi, terang Erman. Saya juga gak tahu tuh bang, kenapa Om Kuat marah-marah, jelas Erman. Karena saat itu Brigadir J ditanyakan oleh Putri Chandrawati, maka Bribka RR menyarankan agar Brigadir J segera menemui Ibu Pisi. Bribka RR ikut menemani Brigadir J ke lantai atas namun tak masuk ke kamar menemui Ibu Putri, dan dia menunggu di depan pintu, namun dia juga tidak mendengarkan apa yang pembicaraan dari dalam kamar, tambah Erman dikutip dari Fox Timor. Masih dengan Erman, setelah Brigadir J keluar kamar, Bribka RR kembali menanyakan tentang apa yang terjadi. Brigadir J menjawab tidak ada apa-apa dan kondisinya sudah lebih tenang serta tidak emosi lagi. Namun Brigadir J tidak memberitahukan apa yang dibicarakan dengan Putri Chandrawati kepada Bribka RR, tambah Erman. Bribka Ricky Rizal atau Bribka RR dikatakan mulai sadar dan bicara jujur untuk bongkar skandal pembunuhan berencana Ferdi Sambo terhadap Brigadir J ditengarai setelah didatangi istri dan keluarganya hingga dirinya menangis. Bahkan Bribka RR sempat ingin jadi justice kolaborator, JC, atas skandal pembunuhan berencana tersebut. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.